Ya, Pak, gimana nih Pak? Pak Iwan udah pesimis nih. Kalau Pak Fuad masih optimis nggak atau pesimis juga nih untuk IHSG? Ya, jadi kalau misalnya view-nya itu dari sisi kayak fundamental atau mungkin kita lihat dari sisi sentimen, terkadang itu memang nggak bisa langsung kelihatan dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi kayak butuh konfirmasi beberapa hari gitu loh. Dan kalau misalnya lihat dari kemarin memang seakan-akan udah kayak, wah udah nggak mungkin lah ibaratnya. Jadi secara jangka pendek memang mungkin nggak terlalu menarik, tapi kita tinggal tunggu aja. Nanti ketika indeks dolarnya mulai berbalik arah lagi, benar-benar kencang, itu harusnya akan lebih positif. Jadi nggak perlu khawatir, my friends. Jadi mumpung si Banks-nya ini kalau kata Iwan doanya dia lagi sideways dulu, kita coba cari ide yang lain. Kita coba recall beberapa hal yang udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan bahas dari sisi ADI sama SMA, dimana kalau ADI ini kita bahas awal mulai itu dari tanggal 13 Januari, kalau SMA itu dari tanggal 3 Januari. SMA itu 2 kali sempat kita bahas. Jadi selama tesisnya itu masih on track, jadi akan terus kita bahas supaya my friends untungnya bisa lebih maksimal. Nah, saya mau bahas dulu, karena kita ngebahasnya pertama ini ADI terlebih dahulu. Jadi saya mau recall terlebih dahulu apa yang kita bahas di tanggal 13 Januari pada saat itu, di mana pada tanggal 13 Januari kita ya, sudah kelihatan ya. Jadi kalau waktu tanggal 13 Januari itu kita bahas hal yang menarik dari saham ADI pada saat itu adalah ADI ini waktu itu kan berapa kali mengalami penurunan ya. Setelah IPO mengalami penurunan dan di tanggal 13 Januari kita coba hitung dengan asumsi EPS-nya ADI ini ada Rwanda Indonesia ya, bukan Adikarya ya. Dengan prospektus terus kita estimasi gitu ya, kalau tumbuhnya sekitar 10%, ini kita bikin hitungan sederhana karena belum masuk coverage untuk research-nya Maybank. Jadi coba kita hitung kenaikan 10% di harga 8.400-an pada saat itu mengindikasikan dividen yield-nya sekitar 14%-an. Jadi my friend bisa cek lagi jejak digitalnya kita tanggal 13 Juni membahas itu. Nah, pada saat itu kita bahas bahwa kalau seandainya my friends tipikal yang memang suka dengan dividen, apakah di dividen yield 14% itu sudah cukup menarik? Nah, kalau ngelihat dari historinya, kalau misalnya kita exclude ya, yang beberapa tahun terakhir ya, beberapa waktu terakhir, kalau yang 70-an% tuh nggak kita anggap ya, karena dividen spesialnya Adaro. Kita coba lihat ke Adaro, kebiasaannya si Adaro itu seperti apa. Dividen yield-nya itu selama 2 tahun yang kita pakai datanya, karena yang lagi benar-benar menjadi perhatian pada 2 tahun terakhir, ketika pembagian dividen pada saat itu range-nya memang sekitar belasan persen ya. Jadi 14% itu sebenarnya sudah tergolong cukup menarik pada saat itu. Jadi kalau boleh dibilang secara dividen yield-nya ketika dia udah di angka 14%-an itu seharusnya sudah memberikan indikasi yang cukup bagus untuk si ADI. Terus juga kita bahas juga bahwa secara price earning ratio atau PAR-nya Adaro pada saat itu kita bahas biasanya tuh sampai angka 5 kali lah PR-nya. Nah, pada saat itu si ADI masih sekitar 3 kalian lebih lah ibaratnya. Jadi ngejar ke 5 kali itu harusnya masih terbuka lebar ya peluangnya. Jadi pada saat itu kalau ngomonginnya under value, si Adi ini cukup menarik. Nah, terus berikutnya juga kita sempat bahas bahwa adanya potensi masuk MSCI. Jadi kalau buat my friends yang senangnya trading, memang benar-benar murni menunggu sentimen dari MSCI, kita sudah mengingatkan pada saat itu kalau nanti menjelang Februari mungkin mulai bisa dikurangi porsinya. Nah, ini kan kalau bisa dilihat sejauh ini si Adi dari 8.400-an sekarang udah 9.600-an ya my friends ya. Jadi kalau seandainya mau mulai mengurangi posisi atau tunggu nanti deh pas nanti rilis namanya MSCI itu nanti di tanggal 11 Februari. Jadi kalau bisa menunggu ya silakan. Tapi kalau seandainya tidak masuk biasanya itu akan timbul tanda kutip kekecewaan ya. Jadi my friends harus bersiap dengan skenario apapun yang terjadi. Nah, saya mau nambahin informasi lanjutan nih my friends. Jadi kalau misalnya kita dengar beberapa waktu terakhir ini si Adi ini dikabarkan lah ya, tersirkulasi lah di pasar ada si A, ada si B, ada si C, saya nggak usah sebut nama ya. Nanti my friends googling sendiri aja, ntar saya salah. Ada nama besar yang katanya mau menjadi salah satu pegang sahamnya si Adi. Nah, tapi baik lagi, dari mana nanti? Kalau sampai ini seandainya terjadi loh, saya ngomong seandainya ini terjadi, ada beberapa hal bisa jadi dia ngambil dari existing shareholdersnya si Adi,
atau bisa juga dia ngambil existing shareholders-nya Adi, yaitu si Adaro. Jadi Adaro itu kan masih punya 15%-an ya, supaya benar-benar jadi green company ya, green energy company ya, dia harus lepas 15% itu. Nah, kalau sampai diambil 15%-nya si Adaro, seharusnya yang paling diuntungkan dari keadaan ini bukan si Adinya duluan, tapi si Adaronya. Kenapa? Kan dapat duit dia. Nah, ini my friends harus perhatiin kalau berita ini terus berkembang dan memang benar nantinya saham Adaro yang diambil, kepemilikan Adaro dari Adi yang diambil, harusnya yang diuntungkan pertama kali dari ini adalah si Adaro karena dia akan dapat cash besar dari penjualan 15% ini. Ini kalau sampai terjadi. Tapi kalau seandainya nanti ngambil dari tempat yang lain ya, kita lihat lagi nantilah ya. Itu mungkin recall tambahan analisa untuk si Adi yang sudah untungnya juga udah double digit atau mungkin udah profit, ya silakan kalau mau dikurangi karena momentumnya mungkin bisa berkurang atau mungkin bisa dimaksimalkan dulu cuannya dengan take profit sekarang beberapa persen terlebih dahulu lah gitu ibaratnya. Itu dari sisi Adi. Nah, baik lagi kalau satu lagi yang kita mau coba kasih lihat adalah si SMA. Jadi kalau si SMA ini saya mungkin akan menambahkan karena sejauh ini tesisnya masih on track ya. Jadi kalau untuk SMA waktu kita bahas dari tanggal 3 Januari itu yang kita fokuskan adalah mengenai MTech yang lagi rajin belanja si SMA ya. Terus juga tanggal 15 Januari kita bahas lagi bahwa dikabarkan orang mulai banyak ngomongin bahwa video mau IPO dan kita sempat bahas MTech juga pada saat itu bahwa Superbank-nya juga mau IPO. Tapi baik lagi di episode terakhir kita bilang bahwa kalau ekspektasinya video itu IPO tahun ini sepertinya agak agresif tuh proyeksinya karena beberapa kali manajemen itu pernah kasih statement mereka maunya sih paid subscriber-nya tuh di angka itu sekitar 8 juta gitu loh. Jadi harus mengarah ke sana dulu. Terus juga perusahaan juga harusnya untung dulu gitu loh. Itu yang diinginkan sama manajemen sebelum nanti videonya IPO. Nah, di saat ini kita mau nambahin mumpung momentumnya sejauh ini masih on track ya. Yang akan ditunggu apa sama pasar adalah rilis laporan keuangan tahunannya si SMA. Kenapa? Ya kan orang bisa bilang kan, perusahaannya kan cuma fokus televisi atau mungkin ya videonya oke lah. Nah, enggak my friends, justru nanti laporan keuangan nanti ini rilis yang akan ditunggu-tunggu sama orang itu adalah statement yang ini nih. Nah, jadi di sini my friends perhatiin nanti ya ketika nanti SMA itu mau rilis laporan maksudnya pas rilis laporan keuangan, dia kasih notes-nya atau investor release-nya dia kasih ke publik, perhatiin bagaimana pertumbuhan si video itu sendiri. Kalau si videonya ini masih on track pertumbuhannya, apalagi dia bisa di atas 50% secara revenue-nya dan net loss-nya itu berkurang lebih signifikan lagi, di mana posisi saat ini video masih rugi ya. Kalau ruginya masih tambah mengecil lagi, itu harusnya akan menjadi sentimen yang cukup positif buat si SMA. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang, kalau emang niatnya video ini mau IPO, dia seharusnya sudah mendekati untung harusnya atau untung dulu lah supaya nanti valuasinya akan lebih bagus lagi. Jadi buat yang ngikutin tesisnya kita untuk SMA tambahannya adalah ini kan sekarang udah akhir Januari ya. Kemungkinan besar dia rilis laporan keuangan tuh kalau ngelihat dari pattern-nya nggak di Februari sih, biasanya di Maret gitu loh. Tapi biasanya pasar tuh suka mulai apa ya, mengira-ngira gitu loh, memproyeksikan karena sejauh ini tuh masih banyak yang menganggap bahwa oh SMA cuma di bisnis televisi aja. Tapi kalau nanti di bulan Februari kita dengar, oh ternyata video subscriber bertambah atau mungkin ada hal-hal yang dilakukan sama si video ini. Nah, ini bisa menjadi salah satu hal yang diperhatikan sama my friends, terutama nanti perubahan dari sisi kinerja si video di laporan keuangannya si SMA yang ekspektasinya bulan Maret baru akan rilis. Itu mungkin tambahan dari saya, Yul. Semoga my friends yang mengikuti tesisnya bisa lebih maksimal profitnya. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat. Itu dia ya tadi dari AADI dan juga SMA insight-nya. Untuk yang udah punya AADI mungkin udah bisa mulai direalisasikan dulu nih tadi keuntungannya. Tapi kalau misalnya mau nunggu MCI-nya tadi itu ada di 11 Februari, jangan sampai kelewatan ya gitu. Nah, yang kedua tadi SMA diperhatikan nanti kalau dari list laporan ya di sekitar bulan Maret performance videonya gimana. Jika performance-nya membaik ya terus kayak kerugian yang mengecil, itu bisa jadi sentimen yang bagus buat SCMA. Nah, mungkin tuh tadi bisa sekalian menjawab pertanyaan dari salah satu viewers kita nih tadi menanyakan target AADI. Nah, tapi tadi kan dari insight dari Pak Fat ya, mungkin kita bisa minta juga nih dari Pak Satriawan untuk AADI
dan juga SMA nih targetnya berapa sih Pak Iwan? Ya, Dari untuk ADI tahap AADI-nya, untuk ADI-nya kemarin menguat, volumenya juga relatif besar ya. Jadi ketika koreksi ketahan di support di 87, potensi masih cup with handle, arahnya di 10.500 last high itu atau all time high ever-nya di 11.375. Sementara support middle-nya di 94, lalu bawahnya lagi di 91 untuk ADI-nya. Itu lagi apa, SMA ya? SMA. SDMA-nya kemarin juga menguat walaupun volumenya nggak begitu besar, jadi rebound dari support di 173, next-nya akan ngetes support di 185, break resistance di 185, next-nya itu arahnya di 198 sampai 200 untuk SDMA. Supportnya di 173 sampai 170 untuk SDMA.